Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah materi terakhir di bab logika, yaitu tentang penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini di sini ada 3 macam. Yang pertama ada modus ponen. Modus ponen itu merupakan suatu argumentasi yang sah dengan penarikan kesimpulan dari premis-premis berbentuk jika P maka Q dan P yang menghasilkan konklusi Q atau kesimpulannya adalah Q. Misal secara umumnya kita tulis di sini, premis 1 akan berbentuk jika P maka Q, premis kedua akan berbentuk P, maka kita ambil konklusinya adalah Q. Nah, yang kedua ini ada modus tollens. Pada modus tollens menarikan kesimpulan didasarkan pada premis-premis jika P maka Q dan negasi Q, maka akan menghasilkan konklusi atau kesimpulannya adalah negasi P. Kita tulis di sini rumusnya, premis yang pertama pasti jika P maka Q. Nah, premis keduanya akan berbentuk negasi Q. Berarti konklusi atau kesimpulannya akan menghasilkan negasi P. Yang ketiga di sini ada silogisme. Silogisme itu merupakan metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada premis-premis berbentuk jika P maka Q, premis keduanya, dan jika Q maka R, maka akan menghasilkan konklusi atau kesimpulan jika P maka R. Premis ke-1 jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R, maka akan menghasilkan kesimpulan jika P maka R. Di sini Ibu berikan contoh. Nah, perintahnya tentukan kesimpulan dan tentukan sah atau tidaknya argumentasi berikut. Di nomor 1 di sini ada premis ke-1 mengatakan jika ibu ulang tahun, maka bapak memberi hadiah. Premis keduanya, ibu ulang tahun. Sebelum kita ambil kesimpulan atau konklusinya, kita tentukan dari premis-premis ini P dan Q-nya. Di sini ada jika ibu ulang tahun, berarti ini jika P, anggap saja ini jika P, maka Q, maka bapak memberi hadiah, berarti ini adalah Q-nya. Lalu premis kedua, di sini dijelaskan ibu ulang tahun. Di atas sudah dijelaskan ibu ulang tahun itu adalah P. Berarti ini P. Kita ambil kesimpulan. Sesuai rumus yang tadi, kalau premis ke-1-nya jika P maka Q, premis keduanya P, itu adalah rumus dari modus ponen yang berarti kesimpulannya adalah Q. Q-nya itu bapak memberi hadiah. Berarti di sini kesimpulannya adalah bapak memberi hadiah. Untuk sah atau tidaknya kesimpulan tersebut, kalau kita melihat kaidah dari modus ponen, pertama premis ke-1 berisikan jika P maka Q. Premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Berarti argumentasi di atas sah karena sesuai kaidah modus ponen. Nah, untuk nomor 2 di sini terdapat premis satunya jika harimau binatang buas. Anggap saja ini P. Maka harimau bukan binatang piaraan. Berarti di sini Q. Sedangkan premis keduanya harimau bukan binatang buas. Berarti kan kalau bukan binatang buas itu kebalikan dari P yang di atas atau dari premis ke-1. Otomatis harimau bukan binatang buas ini ingkaran dari P atau negasi P. Sesuai kaidah modus tollens, kesimpulan yang didapat modus tollens kan premis ke-1 jika P maka Q, sedangkan premis keduanya
negasi P, maka konklusinya pasti negasi Q. Berarti di sini kesimpulannya negasi Q. Q-nya harimau bukan binatang piaraan. Berarti harimau binatang piaraan. Untuk sah atau tidaknya, berarti argumentasi nomor 2, soal nomor 2 itu sah karena sesuai kaidah modus tollens. Dan untuk nomor 3 di sini ada premis kesatunya, jika saya jujur maka saya berhasil. Sedangkan premis keduanya, jika saya berhasil maka hidup saya senang. Otomatis saya jujur di sini adalah P. Saya berhasil berarti Q. Saya berhasil Q. Hidup saya senang berarti R. Ini sesuai kaidah silogis yang menyatakan di premis ke-1 jika P maka Q. Premis keduanya jika Q maka R, maka kesimpulannya ditarik jika P maka R. Otomatis di sini kita ambil kesimpulannya. P-nya itu saya jujur, otomatis jika